dimulai ketika murid pindahan bernama Roy yang baru tiba di sekolah. Diketahui Roy dulunya tinggal di kota Bandung, namun sekarang ia pindah ke kota Serang bersama ibunya. Saat itu ia dimarahi oleh satpam karena membawanya yang bernama Jo. Pada akhirnya Roy membawa Jo keluar dan menitipkannya ke salah satu pedagang. Saat di kelas, ia pun kenalan dengan dua orang siswa bernama Andi dan Tony. Singkat cerita, saat akan pulang, Dullah yang merupakan preman di sekolah itu, ia pun terlihat tidak suka dengan Roy. Terlebih lagi saat pagi, Roy berani ngerayu cewek incarannya. Ketika masih kecil, ayahnya yang merupakan seorang aktivis rupanya telah meninggal saat menyuarakan kebenaran. Namun jasadnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Kemungkinan pelakunya adalah pihak pemerintah pada zaman itu. Namun Roy dan ibunya tak mempunyai bukti bahwa mereka pelakunya. Ibunya yang kini bekerja sebagai tukang jahit kemudian menyuruh Roy untuk mengantarkan baju ke pelanggan. Singkat cerita, setelah tiba di sana, ternyata pelanggan yang dimaksud adalah ibunya si Ani. Nah, karena mereka belum saling kenal, mereka pun akhirnya kenalan. Dari kejauhan, Dullah yang sudah menyukai Ani sejak lama, ia pun sangat cemburu melihat kedekatan mereka. Keesokan harinya, Ani memberanikan diri untuk mengajak Roy ke Pantai Anyar. Tanpa pikir panjang, Roy tentu menerima ajakan itu. Sepulang sekolah, Roy yang menaiki sepeda, ia pun didorong sama si Dullah sampai terjatuh. Meski begitu, Roy tetap sabar menghadapi berandalan itu. Singkat cerita, Roy dan Ani pergi ke Pantai Anyar dan saling bercerita satu sama lain. Namun di tengah obrolan itu, Dullah dan anak buahnya langsung menarik Roy dan menghajarnya. Jo yang melihat tuannya itu disakiti, ia pun mencoba untuk menolong. Namun sayang, ia dibunuh dengan kejam sama si Dullah. Dengan perasaan tidak berdosa, mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Roy, ia menangis melihat sahabatnya telah mati. Sambil menangis, Roy kemudian mengubur jasad sahabatnya di halaman rumah. Kemudian scene flashback saat ayahnya akan pergi bersama para aktivis yang lain. Namun sebelum itu, si ayah memberikan anjing untuk menjaga rumah sekaligus menjadi teman bagi Roy. Namun beberapa hari kemudian, keluarga mereka mendapat kabar bahwa ayah Roy telah meninggal dengan jasadnya yang tidak ditemukan. Sementara itu, Roy dan ibunya memilih pindah rumah karena mereka tidak diinginkan oleh keluarga ayahnya. Keesokan harinya, Roy merubah penampilannya layaknya murid berandalan. Roy yang memiliki dendam sama si Dullah, ia pun sengaja ngempesin ban mobilnya. Dullah yang melihat itu tidak terima sehingga terjadilah perkelahian. Edi yang merupakan ketua OSIS di sekolah itu kemudian menghentikan perkelahian mereka. Setelah kematian Jo, Roy kini berubah menjadi pribadi yang buruk. Bahkan ia sampai mabuk-mabukan dan pulang larut malam. Keesokan harinya, Roy dan temannya dihukum oleh kepala sekolah karena ketahuan membolos. Namun tanpa diduga, si kepala sekolah langsung menamparnya setelah disuruh sama si Dullah. Saat jam istirahat, Ani kemudian mengajak Roy untuk bicara. Namun Roy tidak menanggapinya dan pergi begitu saja. Saat itu Roy melihat murid baru yang bernama Dewi dan langsung menggodanya. Malam harinya, Roy, Tony, dan Andi berada di sebuah bar untuk minum. Tak lama kemudian, Dewi yang juga seorang peminum, ia pun datang ke bar tersebut. Melihat itu, Roy kembali menggodanya, namun karena merasa risih, Dewi akhirnya pergi dari sana. Edi yang merasa kasihan dengan Roy, ia pun membawanya pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, Ibu Roy meminta Eddie untuk mengingatkan Roy kalau dia anak yang baik. Si ibu yang sudah muak dengan perilaku anaknya, ia pun menyuruh Roy untuk tidur di luar. Pagi harinya, Roy diingatkan kembali mengenai janjinya kepada sang ayah bahwa dia akan menjadi seorang penulis. Mendengar itu, Roy seketika termenung hingga akhirnya ia pun mengambil beberapa buku peninggalan sang ayah. Pada akhirnya, Roy membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang penulis. Keesokan harinya, Roy dan kedua temannya kembali membolos sekolah. Saat sedang makan, mereka mendengar berita bahwa telah ditemukannya 4 mayat laki-laki dengan ciri-ciri memiliki tato bunga mawar di tubuhnya. Tak lama kemudian, Roy pergi untuk bertanya ke warga asli sana mengenai sejarah kota Serang. Selain itu, ia juga bertanya ke tukang beca yang bernama Pak Ajat. Sepulangnya ke rumah, Roy menulis sebuah artikel yang membuat ibunya bangga. Selesai menulis, ia pun mengirimkan artikelnya agar bisa dimuat di koran. Suatu hari, Roy tidak sengaja bertemu dengan si Dewi sehingga ia pun mengajaknya makan. Awalnya Dewi menolak, namun setelah dirayu, akhirnya ia pun mau. Ternyata Dewi sama seperti Roy yang sudah kehilangan sosok seorang ayah. Meski begitu, mereka masih beruntung karena memiliki ibu yang baik. Di tengah obrolan itu, Ani yang kebetulan ada di sana, ia pun merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Nah, sebenarnya Roy juga menyukai Ani. Buktinya, ia sengaja membuat Ani cemburu dengan memegang tangan si Dewi. Keesokan harinya, satu sekolah dibuat gempar dengan artikel yang dibuat oleh Roy. Selain menulis sejarah kota Serang, Roy juga mengkritik pemerintah yang tidak becus melayani masyarakat. Dullah yang membaca artikel itu, ia pun sangat marah karena ternyata ayahnya itu merupakan pemimpin daerah. Eddie yang kesal karena Roy mencari masalah, ia pun memarahinya. Namun Roy mengatakan bahwa Eddie tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, termasuk takut dengan si Dullah yang sering menindas murid lain. Singkat cerita, saat akan pulang, Eddie menyuruh Roy untuk datang ke suatu tempat karena di sana ia akan berduel dengan si Dullah. Malam harinya, Dullah dan Roy bersiap untuk berduel dengan disaksikan oleh para jawara. Menurut hukum adat yang berlaku, jika ada orang yang berselisih paham dan susah untuk didamaikan, maka jalan satu-satunya yaitu memakai adat jawara. Menang ataupun kalah, maka mereka harus menerima. Setelah Eddie menjelaskan semua itu, akhirnya duel pun dimulai. Itu, Roy yang sama sekali tidak memiliki basic bela diri, ia pun terlihat kewalahan. Namun tanpa diduga, Roy ternyata berhasil mengalahkan si Dullah. Dullah yang tidak terima dengan kekalahannya, ia pun mengambil sebuah golok untuk menyerang Roy. Namun untungnya Eddie segera menghentikannya. Dullah yang merasa malu karena sudah bertindak seperti banci, ia pun pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Wiwik yang sudah lama menyukai Roy, ia pun mulai menggodanya dan bahkan mengajaknya pacaran. Namun karena Roy tidak memiliki perasaan apapun, ia pun menolak secara halus. Kemudian Roy menemui Dewi yang ternyata akan pindah ke Jakarta. Dewi memberitahu kalau semua ini adalah keinginan ibunya. Jadi mau tidak mau ia pun hanya bisa nurut. Mendengar itu, Roy hanya bisa mendukung dan berharap kalau mereka bisa bertemu kembali. Malam harinya, Wiwik terlihat menangis yang membuat kakaknya menjadi panik. Kemudian Wiwik memberitahu kalau dia baru saja ditolak oleh cowok.
Mendengar itu, kakaknya yang merupakan seorang dukun, ia pun langsung bertindak untuk mengguna-guna si Roy. Tepat saat itu juga, Roy yang sedang tertidur, ia pun diganggu oleh makhluk halus. Beruntung ibunya segera datang setelah mendengar teriakan anaknya. Keesokan harinya di sekolah, Andi yang melihat Roy sangat pucat kemudian menyuruhnya ke ruang UKS. Setelah berada di sana, Wiwik kemudian datang dan kembali menggodanya. Namun kali ini Roy pun tergoda karena guna-guna yang dilakukan oleh kakaknya semalam. Aku butuh kamu, Wi. Dengan keadaan yang linglung, Pak Ajat kemudian menolongnya dan mengantarnya pulang. Namun saat akan pergi, Tony memberitahu kalau bapaknya Andi meninggal ditembak di Jakarta. Dan sekarang mereka akan pergi ke sana. Ternyata alasan bapaknya itu ditembak karena dia memiliki tato bunga mawar. Tony lalu mengajak Roy untuk ikut bersama mereka. Namun Roy hanya diam yang membuat Andi langsung pergi. Sementara di sisi lain, Dullah meminta uang ke ayahnya untuk menyewa beberapa preman. Ternyata Dullah masih tidak terima dan akan balas dendam kepada Roy. Malamnya ia pun langsung menemui si preman dan menyuruhnya untuk memberi pelajaran ke si Roy dan temannya. Sementara itu, Pak Ajat yang menyadari bahwa Roy telah diguna-guna, kemudian membawanya ke orang pintar. Pada akhirnya, Roy sepenuhnya sembuh dan mengetahui bahwa semua ini ulahnya si Wiwik. Di waktu yang sama, Roy dan Andi akhirnya tiba di Jakarta. Di sana, Andi pun menangis melihat ayahnya yang telah terbujur kaku. Saat akan pulang, Andi terlihat marah ke ibunya karena telah menjadi wanita penghibur. Di tengah perjalanan, mereka didatangi oleh para preman suruhan si Dullah. Kemudian mereka menyinggung ibunya Andi yang menjadi wanita penghibur. Alhasil Andi pun sangat marah dan langsung mengejar mereka. Namun naas dalam kejadian itu mereka ditabrak oleh sebuah mobil. Tony mengalami luka parah, sementara Andi ia tewas di tempat. Roy yang mendengar kabar itu ia pun segera menyusul ke rumah sakit. Di sana ia pun merasa menyesal dan mengatakan seharusnya ia ada di sana saat kejadian itu terjadi. Namun tiba-tiba ayah Andi datang dan langsung memindahkannya ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Keesokan harinya, Eddie memeluk Roy yang tengah berduka atas kehilangan sahabatnya. Malamnya, Eddie datang ke rumah Roy untuk meminjam beberapa buku. Selain itu, ia juga bertanya mengenai pelaku yang sudah berbuat jahat kepada Roy. Di sini, ia pun terkejut setelah tahu pelakunya itu adalah Wiwik. Keesokan harinya di sekolah, Roy datang menemui Wiwik. Di sana, ia pun berlapang dada dan meminta maaf jika selama ini sudah menyakiti Wiwik. Mendengar itu, Wiwik merasa sangat malu dan ia pun meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Roy menemui Ani untuk meminta maaf karena selama ini sudah mengacuhkannya. Di sini, Ani merasa bersalah atas kematian Joe tempo hari. Namun Roy mengatakan jika semua ini adalah takdir dan Ani tidak perlu merasa bersalah. Semenjak itu, kini hubungan mereka terlihat semakin dekat. Malam harinya, Roy mendatangi rumah Ani. Namun jika ingin menemuinya, Roy diharuskan mengalahkan ayahnya bermain catur. Mengetahui itu, Roy akhirnya mengasah kemampuannya itu. Merasa sudah cukup hebat, ia pun kembali datang ke rumah Ani hingga berhasil mengalahkan ayahnya. Pada akhirnya, si ayah merestui hubungan mereka yang membuat Ani sangat senang. Dullah yang mengetahui hal itu langsung meminta ayahnya untuk memisahkan hubungan Roy dan Ani. Keesokan harinya, ayah Dullah menemui ayah Ani yang ternyata bawahannya. Tanpa basa-basi lagi, ia pun meminta untuk tidak merestui hubungan putrinya dengan Roy. Terlebih lagi, ayah Roy adalah seorang aktivis yang sudah melawan pemerintah. Setelah pembicaraan itu, ia pun membahas soal ayahnya yang dianggap sebagai pengacau negara.
Roy yang mendengar itu jelas tidak terima hingga terjadilah perdebatan. Megala tidak akan pernah maju kalau masih ada orang kayak papa kamu. Tapi nah deketin Adi. Roy. Ani yang kecewa ke ayahnya, ia pun seharian mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, Roy datang ke sebuah bengkel sambil membawa motor peninggalan sahabatnya, yaitu Andi. Di sana, ia pun meminta si mekanik untuk membuat motor ini lebih kencang lagi. Singkat cerita, setelah motor itu dibuat, Roy malah jadi joki balapan liar. Dan setiap harinya, ia pun sering memenangkan balapan. Alhasil, nilai mata pelajarannya menjadi anjlok yang membuat ibunya marah. Dullah yang mengetahui kabar tersebut, ia pun menyuruh si preman untuk menantang Roy balapan. Kemudian, ia pun menemui Roy dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Anyer, Panarukan dalam waktu 5 hari lagi. Dullah nunggu siap. Dalam waktu 5 hari itu, Roy dan mekaniknya bersiap untuk melakoni balapan. Sehari sebelum balapan, mereka lalu mengajak Roy untuk melihat jalur yang akan dilewati, di mana jalan itu sudah sering memakan banyak korban. Malam harinya, Eddie yang merasa khawatir, ia pun melarang Roy untuk balapan menggunakan motor bekas milik Andi. Namun, Roy tidak mendengarkan omongan si Eddie dan balik memarahinya. Singkat cerita, tibalah hari di mana balapan akan segera dimulai. Kemudian anak buahnya si Dullah menutup jalan yang akan dilewati oleh mereka. Setelah hitungan ketiga, akhirnya balapan pun dimulai. Di tengah balapan, salah satu preman sengaja menjatuhkan motornya untuk menghalangi Roy. Namun untungnya Roy berhasil menghindar dan berhasil menyalip si Dullah. Di waktu yang sama, Eddie mengajak Ani untuk pergi ke lokasi balapan. Sesampainya di sana, Ani bertanya untuk apa semua ini. Eddie menjawab bahwa semua ini untuk ego. Pada akhirnya, Roy berhasil memenangkan balapan. Sementara si Dullah, ia terjatuh sebelum mencapai garis finish. Melihat itu, Roy langsung menghajar si Dullah. Namun anak buahnya itu membantunya dan akan menembak Roy. Dullah yang kini mulai menerima kekalahannya, ia pun segera menghentikan anak buahnya dan pergi dari sana. Kemudian Roy pergi ke sebuah pantai dan mengingat kembali kenangannya bersama Joe. Ayo Jo, sini Jo. Singkat cerita, setelah apa yang terjadi, Roy ternyata akan mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang aktivis. Meskipun berat, namun akhirnya ibunya menerima keputusan yang telah dibuat oleh Roy. Roy juga sayang sama Mama. Sebelum pergi, ia pun berpamitan terlebih dahulu dengan teman-temannya. Selain itu, ia juga menemui Ani yang memberikan sebuah buku. Jika waktuku telah datang,